Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nemega Permana dari kelas PAI 4D. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Saya sering mendengar bahwa suatu transaksi dilarang atau diharamkan karena ada unsur maisir. Apa sih kriteria maisir sehingga suatu transaksi itu dilarang atau diharamkan? Baik, di sini saya akan menjawab. Para ulama sepakat bahwa maisir diharamkan dalam Islam sesuai firman Allah. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Nah, dalam usul fikih, lafaz fajtanabihu dalam sigot yang digunakan Al-Quran bermakna larangan atau haram. Maka maisir itu diharamkan dengan nas Al-Quran ini. Ada dua istilah populer yang menunjukkan makna maisir. Kedua istilah tersebut itu maisir dan qimar. Setelah menelaah beberapa literatur fikih, maka bisa disimpulkan bahwa maisir dan qimar bermakna sama. Menurut bahasa, maisir adalah judi pada masa jahiliyah, juga sering diistilahkan dengan juzur, siham dan nard al-qud liktisamil juzu. Substansi maisir dalam praktik jahiliyah ialah taruhan, mukhotaroh atau murohanah, mengandu nasib, dan istilah lain yang semakna. Maksudnya, setiap pelaku maisir bertaruh untuk menjadi pemenang atau pihak yang kalah. Qimar juga maknanya sama seperti maisir, yaitu adalah setiap taruhan di mana menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui. Maka substansi qimar dan maisir adalah taruhan, mengadu nasib, dan istilah lain yang semakna. Yaitu setiap pelaku qimar bertaruh untuk menjadi pemenang atau menjadi pihak yang kalah. Dengan penjelasan di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa qimar dan maisir bisa diartikan setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan baik berbentuk game of chance, game of skill, ataupun natural events harus menghindari terjadinya zero-sum game, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain lain. Taruhan dalam perjudian adalah kebalikan dari usaha terencana dan berbeda pula dengan resiko. Karena taruhan yang terjadi dalam judi berarti seorang mempertaruhkan harta yang bisa menjadi pemenang atau menjadi pihak yang kalah. Dalam Islam, taruhan ini bukan menjadi sebab kepemilikan. Syekh Profesor Dr. Rakif Yunus Al-Misri menyimpulkan bahwa sebuah transaksi atau permainan bisa dikategorikan maisir jika terdapat unsur berikut. Yang pertama, taruhan, mukhotaroh atau murohamah, dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah. Kedua, seluruh pelaku maisir mempertaruhkan hartanya. Pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan atau mukobil. Dalam judi, yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan. Hal itu berbeda dengan bisnis di mana yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis. Sebagaimana penegasan Ibnu Taimiyah, resiko terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah resiko bisnis, yaitu seorang yang membeli barang dengan maksud menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Dan dia bertawakal kepada Allah atas hal tersebut. Ini merupakan resiko yang harus diambil oleh para pebisnis. Bisnis tidak mungkin terjadi tanpa hal tersebut. Yang kedua adalah maisir, yang berarti memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Spekulasi inilah yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada orang lain atau kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan yang kalah tidak mengambil imbalannya. Maisir tidak terbatas pada judi
domino, dan semacamnya, tetapi juga termasuk setiap permainan yang memenuhi kriteria Meisir yang seperti tadi disebutkan. Semoga Allah melindungi kita dan masyarakat dari perilaku yang terlarang ini. Amin. Semoga bermanfaat. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana menurut saudari tentang disahkannya investasi minuman keras di Indonesia? Baik, berita ini sempat viral ya sebelumnya tentang disahkannya investasi minuman keras di Indonesia, terutama di 4 provinsi yaitu Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua. Kebijakan tersebut. Kenapa? Karena sudah jelas dalam agama Islam bahwa yang namanya khamar atau minuman keras itu haram. Sudah jelas dalilnya. Ada di Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 90, tentang dilarangnya meminum minuman keras karena haram dan banyak madborot lainnya. Dan yang seperti kita tahu bahwa minuman keras itu haram, dan semua yang berkaitan dengan minuman keras pun itu bisa disebut dengan haram. Nah, begitupun ini investasi ini. Karena mau menjadi apa generasi bangsa kita jika minuman keras ini dilegalkan atau disahkan? Seperti kita tahu bahwa yang namanya minuman keras itu haram, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan minuman keras juga itu bisa disebut haram. Terus bagaimana pendapat saya tentang disahkannya kebijakan tersebut? Saya amat sangat menyayangkan hal tersebut ya. Karena di sini kita sama-sama tahu bahwa minuman keras itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Dan alhamdulillah tentang persoalan ini presiden kita sudah mencabut keputusannya. Sudah mencabut kebijakan tentang disahkannya investasi minuman keras di Indonesia. Soalnya dilihat dari segi manapun lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Nah, lebih baik kita meninggalkan sesuatu yang banyak madorotnya, sedikit manfaatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana sih cara menghindari tawuran pada anak remaja? Di sini saya akan menjawab beberapa poin yang bisa dilakukan dalam mencegah tawuran. Yang pertama, memperbanyak silaturahim. Bisa dikatakan, poin ini adalah poin yang sangat berpengaruh pada setiap terjadinya tawuran. Di mana ketika suatu kelompok maupun individu tidak mengenal antar satu sama lain dan tidak ada ikatan yang erat, maka akan terjadi sebuah kesalahpahaman antara kedua belah pihak tersebut, yang ujung-ujungnya akan terjadi tawuran besar dengan melibatkan setiap individu dengan modal memprovokasi. Poin yang kedua, adanya delegasi-delegasi yang kuat. Hal ini perlu dilakukan agar ketika adanya sebuah permasalahan, maka delegasi itulah yang memperkuat akan mengambil kesimpulan masalah tersebut. Terlebih dalam membuat jera para pelaku tawuran itu sendiri dengan hukuman yang akan membuatnya jera dan enggan mengulanginya di kemudian hari. Yang ketiga, mediasi. Membuka komunikasi antara kedua belah pihak itu amat sangat penting. Yang keempat, memperluas pengetahuan dalam konteks agama. Konteks ini akan menjadikan pertimbangan bagi pelaku tawuran tersebut sebelum melakukan tawuran itu sendiri, di mana ketika suatu kelompok maupun individu akan berpikir secara rasional maupun religius dalam tindakannya, yang mengakibatkan dia enggan untuk melakukan hal itu. Sebab dilarang oleh agama karena mempunyai banyak kemudaratan ketimbang manfaatan. Yang kelima, menumbuhkan karakter bangsa yang seutuhnya. Kurangnya karakter bangsa pada masyarakat maupun anak sekolah ini menjadikan pemicu terjadinya tawuran. Ketika dia tidak memahami bagaimana karakter bangsa Indonesia, seperti apa karakter bangsa Indonesia, tentunya si pelaku tidak akan mempertimbangkan keputusannya untuk tindakan, sebab dia tidak memahami karakter bangsanya sendiri.
Jika hal ini diterapkan pada setiap anak sekolah maupun masyarakat, niscaya kedamaian dalam menjaga nilai kemerdekaan di tengah keberagaman akan sangat kuat. Karena karakter bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencintai perdamaian tanpa kekerasan. Lalu, bagaimana jika tawuran itu sudah terjadi dan bagaimana sih cara menanggulanginya? Nah, di sini ada beberapa poin cara menanggulangi tawuran. Yang pertama, memberikan efek jera. Bisa dikatakan dalam poin ini akan sedikit keras dan memaksa maupun mempermalukan pelaku tawuran tersebut. Tapi itu tidak ada salahnya untuk memberikan efek jera kepada si pelaku agar dia merasa enggan untuk mengulanginya kembali di kemudian hari. Kedua, memberikan penyuluhan secara efektif. Penyuluhan terkadang terabaikan oleh segelintir para petugas keamanan yang mengamankan dan menangkap para pelaku tawuran. Mereka hanya memberikan penyuluhan kepada pelaku dikala pelaku menjadi tersangka dalam tawuran itu. Namun selepas itu maka dia akan dibebaskan dan hanya diberikan beberapa penyuluhan yang hanya berlangsung selama beberapa menit saja. Tentunya hal ini bukanlah menjadi sebuah penyuluhan yang efektif untuk menyadarkan para pelaku. Semestinya para aparat dalam memberikan penyuluhan tersebut mencoba menumbuhkan kesadaran dalam jangka yang bisa dikatakan lama, agar dia sadar akan apa yang dilakukannya itu tidak benar dan merugikan banyak orang di sekelilingnya. Yang ketiga, memberikan ruang positif. Ruang inilah yang menjadi penampung mereka sebagai mantan pecinta tawuran. Manusia tidak akan benar selamanya, namun manusia juga tidak akan salah selamanya. Dalam fasilitas ini yang akan mengembangkan potensi pada diri mereka yang matanya telah tertutup gelap oleh gemerlap dunia tawuran. Seperti adanya fasilitas atau lembaga yang menyediakan atau menampung para mantan pecinta tawuran dengan menggali potensi dalam dirinya dan mengimplementasikannya pada masyarakat luas agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih, semoga bermanfaat.